Teori merkantilisme. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang berkembang pada abad ke-16 hingga abad ke-18 yang berfokus pada upaya negara untuk mengumpulkan emas dan perak sebagai bentuk kekayaan nasional. Negara-negara penganut merkantilisme mendorong surplus perdagangan, ekspor lebih besar dari impor sebagai cara untuk memperoleh lebih banyak logam mulia. Pemerintah juga memperkuat ekonomi domestik melalui intervensi langsung seperti tarif, subsidi industri, dan monopoli perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kekuatan ekonomi dan militer negara melalui akumulasi kekayaan. Contohnya, negara-negara seperti Inggris dan Prancis pada masa itu memperlakukan kebijakan proteksionis yang kuat, melarang impor barang-barang tertentu, dan memaksimalkan ekspor. Tokoh Jean Bodin, ekonom dan filsuf dari Prancis yang mengembangkan teori tentang uang dan harga. Thomas More, ekonom dari Inggris yang menekankan pentingnya surplus perdagangan. Jean-Baptiste Colbert, Menteri Keuangan Prancis yang menerapkan kebijakan merkantilisme di bawah pemerintahan Louis yang ke-14. Sir William Petty, ekonom dari Inggris yang berkontribusi dalam teori ini. David Hume, ekonom dan filsuf dari Skotlandia yang mengkritik aspek merkantilisme. Kelemahan 1. Kesejahteraan domestik terbaikan. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Yang ketiga, mengabaikan manfaat perdagangan bebas. Yang keempat, fokus pada kekayaan material. Yang kelima, tidak mendorong inovasi. Keuntungan absolut. Teori keuntungan absolut dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations 1776. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara memiliki keuntungan absolut dalam produksi suatu barang jika negara tersebut dapat memproduksi barang tersebut dengan biaya yang lebih rendah atau efisiensi yang lebih dan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara sebaiknya mengimpor barang yang bisa diproduksi dengan lebih efisien di negara lain. Contoh, jika negara A dapat memproduksi kain dengan lebih sedikit sumber dayanya dibandingkan negara B, dan negara B dapat memproduksi makanan dengan lebih efisien dibandingkan negara A, maka negara A sebaiknya mengekspor kain dan mengimpor makanan dari negara B. Kelemahan 1. Tidak memperhitungkan keunggulan komparatif. 2. Terbatas pada keunggulan absolut. 3. Tidak memperhitungkan biaya transportasi. 4. Asumsi kondisi statis. 5. Tidak memperhitungkan faktor lain. Keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation 1817. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara harus memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah daripada negara lain. Meskipun negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tersebut. Dengan kata lain, negara tetap dapat diuntungkan dari perdagangan internasional jika mereka fokus pada barang yang relatif lebih efisien diproduksi dibandingkan negara lain. Ini menunjukkan bahwa perdagangan bisa tetap saling menguntungkan meskipun ada perbedaan efisiensi antara negara-negara. Contoh, misalkan negara A lebih efisien dalam produksi mobil, dan negara B lebih efisien dalam produksi pakaian. Namun, bahkan jika negara A lebih efisien dalam memproduksi keduanya, Ricardo menunjukkan bahwa negara A tetap harus memfokuskan diri pada produksi mobil, di mana ia memiliki keunggulan lebih besar, dan mengimpor pakaian dari negara B yang lebih sedikit kehilangan dalam hal biaya peluang, sehingga kedua negara akan diuntungkan. Kelemahan, yang pertama, asumsi konstan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan perubahan teknologi. Ketiga, distribusi manfaat perdagangan. Keempat, tidak menghitung biaya transportasi. Teori Hesker-Ohlin. Tokoh yaitu Elie Hesker dan Bertin Ohlin.
Nah, teori Hexton-Ohlin ini dikenal sebagai teori faktor proporsi yang menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut dan mengimpor barang yang memerlukan faktor produksi yang langka. Nah, faktor produksi ini meliputi tenaga kerja, modal, dan tanah. Negara-negara cenderung memproduksi barang-barang yang memanfaatkan faktor produksi yang mereka miliki dengan jumlah yang besar karena biaya produksinya lebih rendah dibandingkan barang yang membutuhkan faktor produksi yang langka. Contohnya, negara yang tenaga kerjanya melimpah akan mengekspor produk yang intensif tenaga kerja seperti tekstil, sedangkan negara yang kaya akan modal akan mengekspor yang membutuhkan investasi modal yang lebih tinggi seperti teknologi. Nah, kelemahannya tidak menjelaskan realita perdagangan modern, tidak mempertimbangkan teknologi, asumsi kesempurnaan faktor produksi, tidak memperhitungkan preferensi konsumen.